Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, seorang ulama dari Priangan Timur, Ki Haji Hoer Afandi almarhum, punya nama kecil Onong Husen. Beliau adalah pendiri pesantren Miftahul Huda Manon Jaya Tasikmalaya. Sepanjang hidupnya diabdikan untuk dakwah dan perjuangan umat. Ketika akan wafat, di sebelah kanannya ada anaknya yang tertua dan di sebelah kirinya istri tercinta. Kemudian istri tercinta talqin, selain mengucapkan mengajak la ilaha illallah, sang istri juga berbisik, "Pak, bade mangkat menghadap Allah mah sing buleud, ulah melang kana hanca pemurukan. Putra, putu, mantu sanggup neraskeun." Ini adalah gambaran bagaimana orang yang wafat dalam keadaan insyaallah husnul khotimah. Hidupnya diabdikan untuk dakwah, dan ketika akan wafat, keluarga tentu bersedih tapi tidak menangisi. Istri tercinta malah membisikkan kata-kata yang sangat optimis. Pada mangkat menghadap Allah masing buleud, ulah melang karena hanca pamurukan. Bukan ngebahas sawah, harta dan benda. Yang dikhawatirkan dari seorang ulama adalah khawatir kalau dakwahnya tidak ada yang meneruskan. Dan istrinya tercinta disaksikan oleh putra tercinta berkata, "Jangan melang, ulah hariwang, jangan cemas, jangan takut. Kami anak-anak keturunan akan melanjutkan gerak dakwah." Alhamdulillah sampai hari ini pesantren Miftahul Huda di Manon Jaya masih berdiri dan memberikan pendidikan pada para santri. Suatu ketika Mama Hoer memberi nasihat, jagalah diri dari 5 penyakit hati. Yang pertama, ngarasa betah diri dina bodo, merasa nyaman dalam kebodohan. Yang kedua, kada demes kana dunya, rakus pada harta. Yang ketiga, jangan koret, kikir. Yang keempat, jangan ria, pamer. Yang kelima, jauhi takabur, sombong. Sombong itu tidak mau melaksanakan perintah Allah. Sombong itu menolak kebenaran. Sombong itu bisa juga berwujud merasa diri lebih baik dari orang lain, sehingga bisa memperlakukan orang lain sesuka hatinya. Mama Hoer menegaskan bahwa agar kita tidak ngarasa betah diri dina bodo, harus rajin mencari ilmu. Dan ilmu itu menurut beliau ada 2, ada yang sifatnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Apa yang fardu ain? Ilmu agama. Ilmu agama mah tidak bisa diwakilkan. Semua wajib belajar ilmu agama. Yang berkaitan dengan ibadah wajib, tidak bisa diwakilkan. Tata cara sholat, tata cara wudhu, bagaimana membaca Quran, bagaimana zakat, infak, sedekah, itu wajib hukumnya kata Mama Hoer, fardu ain. Maka kita tidak boleh berhenti untuk belajar ilmu agama, karena pada umumnya kita belajar ilmu agama itu tidak lengkap. Setiap mengikuti kajian selalu menemukan hal baru, karena barangkali memang kita belajarnya tidak banyak, sudah tidak banyak juga tidak sempurna. Yang kedua, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah.
ilmu tertentu sebagai cabang kehidupan. Kalau ini tidak harus semua belajar. Bagaimana membuat jalan, bagaimana membuat gedung, cukup ahli teknik sipil dan bangunan. Bagaimana mencari minyak dan gas, cukup ahli geologi dan pertambangan. Bagaimana cara menanam padi dan tanaman, cukup ahli-ahli pertanian dan para petani. Ini sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini kalau ditafakuri akan jadi jalan rezeki. Kata orang Sunda ada istilah nyiar kipayah, mencari nafkah. Nah, mencari nafkah itu akan ditentukan oleh ilmu yang dimiliki. Makin bagus ilmunya, makin mangkus ilmunya, makin canggih ilmunya, nyiar kipayahnya makin mudah. Perginya tidak jauh-jauh tapi hasilnya besar. Satu ketika seorang anak muda keluar dari Raudhah sesudah hampir 1,5 jam, tidak diusik oleh askar untuk sholat di Raudhah sampai hampir subuh. Ketika kemudian keluar, khatib bertanya, antum kuliah di mana? Di ITB S1, S2. Jurusan apa? Informatika. Sekarang bekerja di mana? Kantornya di Singapura. Tapi bisa kerja di rumahnya di Balai Endah sambil ngurus ibu yang sudah tua. Karena ilmunya canggih, ilmunya hebat, dia tidak kemana-mana sambil ngurus orang tuanya. Kantornya di Singapura. Istilah sekarang pekerjaannya bisa di remote. Gajinya standar Singapura. Hidupnya di Dayakolot, di Balai Endah bersama orang tuanya. Jadi yang namanya fardu kifayah, ilmu itu bukan tidak penting, penting. Dan kita tahu persis bahwa dunia sekarang semakin hari semakin kompleks. Memerlukan orang-orang yang makin paham tentang keilmuan. Berbagai jenis ilmu pengetahuan sekarang berkembang, bahkan sesuatu yang mungkin pada masa sebelumnya tidak diketahui atau belum diperlukan, sekarang menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Ada istilah big data. Data-data dikumpulkan di satu tempat dengan teknologi informasi. Tapi data itu tidak bunyi kalau tidak ada data analyze. Ada orang-orang yang menganalisa data. Ada data ekonomi, ada data sosial, ada data politik, ada data keamanan. Ketika diolah oleh orang yang memiliki kemampuan, bahkan sudah ada aplikasinya untuk kepentingan apa data itu dicari, nanti didapat apa yang diperlukan untuk dasar sebuah kebijakan. Dulu tidak ada yang namanya socio-entrepreneur. Sekarang dikenal istilah socio-entrepreneur, orang-orang, anak-anak muda yang memadukan antara kegiatan sosial dengan profesionalisme. Bisa kita lihat juga pada lembaga-lembaga zakat tingkat nasional yang dikelola secara profesional, yang kemudian melahirkan program-program yang besar, melahirkan manfaat yang besar bagi umat. Kita harus pinter, kata Mama Hawer, ulah betah diri dina bodoh, karena orang bodoh itu susah. Susah apa? Orang bodoh itu tidak bisa nikmat ibadah. Karena ibadah itu baru nikmat kalau ilmunya cukup. Baca Quran baru nikmat kalau ilmunya cukup. Infak sedekah baru nikmat kalau ilmunya cukup. Kalau orang berinfak bersedekah hanya dengan harapan bahwa yang dikeluarkan akan kembali lagi 700 kali lipat, dia akan lama ketemu dengan nikmatnya. Karena boleh jadi yang 700 kali lipat itu tidak diberikan dalam bentuk nominal. Kalau orang berinfak bersedekah atas dorongan bukti rasa syukur kepada Allah dan rasa cinta pada sesama, seketika dia keluarkan hartanya di jalan Allah, masuk ketenangan ke dalam hatinya. Ketenangan dalam hati sebagai hikmah dari infak dan sedekah itu sesuatu yang mahal dan sangat sulit didapat, kecuali oleh orang-orang yang berinfak sedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau orang yang kurang ilmu bersedekah hanya ngarep-ngarep balik.
Padahal kalau ditafakuri, apa-apa yang sudah kita dapat dari Allah sebelum kita bersedekah jauh lebih besar daripada nilai yang disedekahkan. Jangan pula, kata Ali bin Abi Thalib, bodoh mengelola waktu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, waktu itu seperti pedang. Saat engkau tidak mampu memotongnya, maka waktu yang akan menebasmu. Kita kadang-kadang juga tidak sadar dengan waktu, tahu-tahu sudah asar, tahu-tahu usia sudah 50 lebih, tahu-tahu sudah 60 lebih. Begitu bertafakur apa yang sudah kita dapat, amal apa adanya, ilmu apa adanya. Padahal mungkin besok lusa kita kembali kepada Allah, harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, jangan kadedemes karena dunia, jangan rakus pada harta. Siang malam mengejar dunia sampai melupakan diri pada tugas suci sebagai hamba Allah. Selalu merasa kurang dalam urusan dunia sambil tidak mampu mensyukuri yang ada. Allah mengingatkan dalam surat Toha ayat 131, dan jangan engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga-bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu, dan rizki dari Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Boleh jadi kita melihat orang lain lebih senang dari kita, tapi orang yang lebih senang juga belum tentu lebih bahagia. Orang punya kehidupannya masing-masing. Ada yang hartanya banyak tapi tidak punya anak. Ada yang bekerjanya jauh dengan keluarga, pendapatannya besar. Tapi ada yang bekerjanya dekat, ngumpul dengan keluarga, pendapatannya pas-pasan. Ada pendapatannya berlimpah, usahanya maju, tapi keluarga sakit-sakitan. Ada dagangnya kecil-kecilan, hasilnya juga pas-pasan, tapi keluarganya dalam keadaan sehat. Tentu saja berharap bahwa berdapat rezeki berlimpah dalam keadaan sehat dan nikmat ibadah. Ingat, rizki itu paling tidak ada 3. Satu, rizki yang sudah dijamin, ini mah tidak akan kamana, mual kamana, rizki itu pahili-hili. Kalau sudah ditetapkan untuk kita, Allah akan memberikan dengan jalan yang Allah yang menentukan. Rizki yang sudah dijamin ini mengejar kita lebih hebat daripada kita mengejar rezeki. Yang kedua, ada rezeki yang didapat dengan ikhtiar. Nyambung dengan harus memiliki kualitas, harus berilmu, nyiar kipayah, ku fardu kipayah, ku keahlian. Kalau orang keahliannya hebat, maka ikhtiarnya mungkin sedikit, tapi hasilnya besar. Dan yang ketiga, nanti rezeki yang dijanjikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam keadaan takwa kepada Allah, kalau ada persoalan diberi jalan keluar, dan kelak diberi rezeki dari sumber yang bahkan tidak terduga. Hadirin yang berbahagia, dalam hidup yang singkat ini jangan kikir. Kalau memang punya dan ada yang meminta tolong, tolonglah. Mungkin tidak bisa seperti yang dimintakan, tapi keluarkanlah seikhlas yang bisa kita keluarkan. Jangan menahan kalau ada kesempatan beramal soleh dengan harta, keluarkan. Karena harta itu kalau memang bukan milik kita, Allah akan mengambilnya dengan cara-cara yang bahkan kita tidak mengerti. Kemudian Mama Khair juga berpesan, agar kita jangan riya, beramallah dengan ikhlas. Kita tafakuri kembali kalimat dalam ayat allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Siapakah yang ahsanu amala, yang amalnya paling ahsan? Kata para ahli tafsir, yang amalnya paling ahsan adalah orang-orang yang ikhlas. Ikhlaslah para bapak mencari nafkah. Bahwa itu untuk anak dan istri, itu adalah rizki yang Allah titipkan kepada para suami untuk anak dan istri, dan kita para suami ikut kebagian rezekinya. Ikhlaslah menerima apa-apa yang Allah berikan, ridho dengan apa yang Allah berikan, dan kemudian kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan demi keberkahan. Yang terakhir kata Mama Khair, hidup di dunia jangan takabur, jangan merasa diri paling hebat, paling mulia, merasa paling kaya, hanya diri kita yang bagus, orang lain tidak ada. Sikap takabur adalah pembawaan iblis saat ditanya. Allah berfirman, apa yang menyebabmu sujud kepada Adam saat diperintahkan olehmu?
Iblis menjawab, sebab aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Orang-orang yang takabur tidak dapat melihat kekurangan diri, akhirnya mudah dikalahkan. Orang-orang yang takabur mudah gemar melecehkan orang lain, akhirnya tidak disukai oleh sesama manusia. Dan orang-orang yang takabur tidak akan masuk surga. Orang-orang yang bahkan hanya sebesar zarah saja kesombongan dalam hatinya, dia tidak akan masuk surga. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bermunajat di hari Jumat yang penuh berkah, yang dijanjikan ampunan oleh Allah, dan juga sedang dalam keadaan safar. Insyaallah doa-doanya diijabah dalam keadaan safar di hari Jumat yang penuh berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamda syakirin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi hamba-hamba yang pandai berzikir, mengingat-Mu di pagi dan petang, di siang dan malam. Sehingga dengan zikir itu kami menjadi tenang. Kami menjadi tenang dan mengingat-Mu ya Allah, mengingat kebesaran-Mu, mengingat kasih sayang-Mu, mengingat maha kuasa-Mu. Jadikanlah kami hamba yang pandai berzikir ya Allah, yang senantiasa ingat kepadamu dalam senang dan susah, dalam lapang dan sempit. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah pula kami agar kami mampu menjadi hamba yang pandai bersyukur atas begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkan kami dari sifat kufur nikmat ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mampu mensyukuri setiap nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Tidak ada nikmat yang kecil, semua nikmat yang Kau karuniakan adalah nikmat yang besar, nikmat yang merupakan kasih sayang dari-Mu. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur, dan karenanya kami bisa merasakan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Jadikanlah kami orang pandai bersyukur di tengah-tengah keluarga kami. Jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur atas apa-apa yang Kau hadirkan dalam rumah tangga kami, pasangan kami, anak-anak kami, rezeki kami, ya Allah. Mampukan kami mensyukuri apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Rabbana, tolonglah pula kami agar kami mampu menjadi hamba yang beribadah dengan sebaik-baik penghambaan, beribadah dengan penuh keikhlasan, berinfak, bersedekah dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridho dan kasih sayang dari-Mu. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kemampuan kepada kami untuk menyempurnakan amal-amal kami dengan niat yang ikhlas, dengan ilmu yang cukup, dan perbuatan yang istiqomah. Allahumma ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sebagian saudara-saudara kami di Cianjur, di Sukabumi, di Tasikmalaya, dan di beberapa tempat di Jawa Barat ada dalam musibah banjir, tanah longsor, dan musibah-musibah yang lain. Ya Rabbana, sayangi mereka yang sedang ada di tempat bencana ya Allah. Berikan kepada mereka pertolongan, berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka kesolehan. Semoga Engkau segerakan Engkau angkat musibah itu. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, gantikan apa yang hilang dengan apa-apa yang lebih baik. Allahumma ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sayangilah mereka yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Sayangi mereka yang pergi dari rumahnya untuk bekerja keras mencari nafkah, memenuhi kecukupan keluarganya. Mudahkan urusan-urusannya ya Allah. Mudahkan urusan-urusannya ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezekinya ya Allah. Rezeki yang halal penuh dengan keberkahan. Berikan kesehatan kepada para pencari nafkah, para pejuang keluarga yang harus mengorbankan dirinya, berlelah-lelah, berpayah-payah. Muliakan mereka yang bekerja keras mencari nafkah ya Allah. Muliakan mereka, berikan kepada mereka rezeki yang halal penuh dengan keberkahan.
kesehatan lahir dan batinnya, kenikmatan dalam ibadahnya, dan keluarganya yang sakinah, anak-anaknya yang soleh dan soleha. Rabbana ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kesanggupan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu dan menjauh dari maksiat yang akan menjauhkan diri kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bila ada saf di depan yang masih kosong, diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.